Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولحم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعلما متعلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taufik yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Allah takdirkan kita semua masuk dalam kategori di antara hambanya yang masih memiliki rasa takut kepadanya, memiliki ketaatan kepadanya, sehingga rasa takut kepada Allah, taatnya kita sebagai abid kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa diri kita mengikuti setiap apa yang menjadi perintahnya. Wabil khusus pada siang hari ini bersama-sama kita menunaikan ibadah Jum'ah, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bagian dari kesadaran kita sebagai seorang hamba, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi keharusan kita, dan apa yang bagian yang masuk ke dalam bagian haknya Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita menunaikannya, membuktikannya melalui pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah. Maka mudah-mudahan ibadah Jum'ah ini menjadi bukti bahwa kita ini memiliki secercah harapan untuk mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat di dalam menunaikan, di dalam mengamalkan agama kita. Selamat di alam dunia ini dan juga selamat di alam akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, tabi'in, tabi'at semuanya. Mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa bersusah payah mengikuti setiap sunnah-sunnahnya, dimulai dari sunnah terkecil sampai sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, melalui khutbah Jumat pada siang hari, khatib mengajak kepada seluruh yang hadir di masjid ini untuk senantiasa melaksanakan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini didefinisikan oleh para alimul ulama imtithalun awamirillah, menunaikan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun. Takwa adalah harga mati jika memang kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, ijtinabun nawahi, takwa memiliki unsur yang mengharuskan kita menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus yang haram, tidak harus yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang makruh, perkara yang syubhat,
adalah dua hal yang harus kita jauhi agar kita tidak terbiasa menunaikan perkara yang makruh, tidak terbiasa menunaikan, melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dipandang syubhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhkan diri kita dari perkara yang makruh, dari perkara yang syubhat, maka otomatis kita akan terbiasa menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap enteng yang makruh, ketika kita menganggap enteng yang syubhat, maka lama-kelamaan kita akan menganggap enteng perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama, sebagian salaf mengatakan bahwa bagian dari menjaga kesucian diri agar terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak membiasakan diri mengamalkan, melaksanakan perkara-perkara yang dimakruhkan atau perkara yang syubhat menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, Allah berikan inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga kita semua mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita agar terhindar dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi perkara-perkara yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Tidaklah dunia ini melainkan tempat bermain-main. Tidaklah dunia ini tempat untuk kita bersenda gurau, tempat untuk bercanda. Ayat ini memiliki makna bahwa di dalam kita mengejar haliyah dunia, di dalam kita mengikhtiarkan urusan-urusan dunia, kita tidak boleh lebih serius dari urusan akhirat. Artinya apa? Artinya dunia ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ambil yang halal, silahkan kejar yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan nikmati fasilitas-fasilitas yang memang Allah sediakan, dan fasilitas tersebut memang Allah halalkan untuk kita semua. Maka jangan mati-matian, jangan kita menghabiskan waktu di alam dunia ini hanya sekedar untuk mencari-cari apa yang tidak ada, apa yang memang perkara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tergambar di dalam satu doa yang kita kenal dengan sebutan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari ancaman neraka. Doa ini memiliki makna bahwa yang Allah bolehkan di dunia silahkan kita petik, silahkan kita nikmati. Atau kalaupun misalnya kita ini mampu memperkaya diri di alam dunia dengan cara yang halal, dengan cara yang baik menurut agama, silahkan perkaya dirimu. Tapi niatkan dalam ikhtiarmu memperkaya dirimu adalah untuk menjadi fasilitas di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini bukan tujuan. Yang harus kita ingat, dunia ini bukan tujuan. Tujuan yang paling utama dari kehidupan kita adalah pemberhentian kita yang terakhir, terminal kita yang terakhir adalah alam akhirat. Maka alangkah meruginya mereka, yaitu orang-orang yang mati-matian membela dunia, mati-matian ikhtiar untuk dunia, tapi melalaikan terhadap akhirat.
Dan juga doa sapu jagat ini memberi makna kepada kita bahwa apabila di antara kalian orang-orang yang beriman tidak sukses di alam dunia, ketika orang lain kaya kita miskin, ketika orang lain banyak menuai kesuksesan, kita juga belum dapat mendapatkan kesuksesan dan kesuksesan. Ini memberikan makna kepada kita, jangan berkecil hati bagi kita yang sampai detik ini belum bisa meraih kesuksesan di alam dunia. Sebab Allah sediakan kesuksesan yang paling utama, yaitu kesuksesan di alam akhirat. Yang paling penting adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun keadaannya sulit. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka alangkah meruginya orang yang dari pagi sampai gelap gulita mati-matian membela dunia, tapi ketika datang ke akhirat dunia tidak membelanya, justru dunia melaknatnya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ala inna dunya mal'unatun, ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia. Dunia ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang ada di alam dunia itu adalah termasuk perkara-perkara yang juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa zikrullahi ta'ala, kecuali apabila menjalani kehidupan di alam dunia ini, menikmati fasilitas di alam dunia ini dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita punya profesi, misalnya kita sebagai seorang pejabat negara, sebagai pegawai negara, kalaupun misalnya pejabat negara tersebut, pegawai negara tersebut di dalam menunaikan tugasnya dilandasi zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijauhkan di dalam hatinya keinginan-keinginan untuk khianat terhadap rakyat. Maka hal yang demikian adalah tidak termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kita lihat, banyak saudara-saudara kita buta matanya, buta hatinya, diberikan amanah oleh Allah, diberikan posisi jabatan yang tinggi, yang mana hakikatnya hal tersebut adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian disalahgunakan. Kenapa bisa demikian? Sebab mereka tidak mau zikrullah, tidak mau ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata seorang polisi senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi polisi yang soleh. Andai kata seorang bupati di dalam menunaikan tugasnya sebagai pemimpin satu daerah dilandasi zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi bupati yang soleh. Sampai presiden pun andaikan dilandasi zikrullah, ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepemimpinannya akan senantiasa taqarrub, akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab landasan di dalam hatinya adalah landasan bukan untuk menguasai, melainkan landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa diiringi zikrullah. Maka hadirin rahimakumullah, seluruh yang ada di sekitar kita semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak kemudian menjadi sebuah sebab untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikrullah, orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat mengucapkan hamdalah, ketika mendapatkan ujian dia ucapkan innalillah, ketika dia melihat ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang istimewa, dia ucapkan masya Allah.
Maka orang-orang yang lisannya terbiasa seperti itu adalah orang-orang yang menggambarkan dirinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama, zikrun itu bukan zikrun bil lisan saja. Zikir itu bukan hanya di lisan saja. Yang paling utama dari zikir, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari di dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hak Allah, kita tahu kewajiban kita, maka tidak ada satupun keinginan di dalam hati kita untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika hati kita sudah dipenuhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa untuk menjaga, memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan manusia pada umumnya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini kita semua termotivasi untuk lebih sering lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam pekerjaan kita, kita ingat kepada Allah. Dalam aktivitas kita, kita ingat kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu annal jannata uiddatil muttaqin. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk ke dalam hal yang duniawiyah, bagian dari hadiah dunia adalah ketika kita diberikan amanah berupa keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini bisa menjadi perkara yang menjadi sabab terlaknatnya kita sebagai orang tua. Tapi di sisi lain, anak ini bisa menjadi sabab terangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu tergantung bagaimana cara kita mendidiknya. Anak-anak yang menjadi keturunan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari bahwa setiap anak yang lahir dari kita itu memiliki hak untuk dididik oleh kita sebagai orang tuanya. Maka hal yang paling penting dari kita sebagai orang tua adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab Rasul menyampaikan mafil aba fil abnah, apa yang ada pada diri setiap orang tua itu akan ada pada setiap anak-anak. Artinya kalau kita memberikan contoh yang positif, maka anak kita pun akan melihatnya, anak kita pun akan mengikutinya. Tapi na'udzubillah, ketika kita menjadi orang tua yang buruk bagi anak-anak kita, memberikan contoh yang negatif terhadap anak-anak kita, maka yang negatif tersebut akan ada pada diri anak-anak kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap keturunan kita, yang mana keturunan ini bagian dari dunia, bagian dari hadiah dunia, kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang melaknat kita sebagai orang tua ketika kelak dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kekurangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita
banyak dosa yang harus ditebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu anak-anak kita muncul sebagai pembela. Maka saat itu anak-anak kita muncul sebagai salah satu yang diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka didiklah anak-anak kita. Jangan terlalu terlena dengan kehidupan alam dunia sehingga lupa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu mendidik anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة الذي يفتن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.